Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fahri Asyari dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 3, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah Komunikasi Politik yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Rohendi. Yang mana di sini saya akan berasumsi menjelaskan bagaimana caranya pendekatan Pak Prabowo untuk menjadi presiden terpilih pada tahun 2024 ini. Yang mana pendekatan Pak Prabowo ini untuk menjadi presiden terpilih pada tahun 2024 ini didasarkan pada beberapa strategi, teman-teman. Kunci yang mencerminkan perubahan signifikan dibandingkan pendekatan di pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, ada beberapa asumsi menurut saya terkait pendekatan Pak Prabowo. Yang pertama, Pak Prabowo melalui pendekatan rekonsiliasi dan koalisi besar. Setelah mengalami kekalahan di 2 pemilu sebelumnya, pada tahun waktu itu 2014 dan 2019, Pak Prabowo mengambil langkah strategis dengan bergabung dalam pemerintahan Bapak Joko Widodo sebagai Menteri Pertahanan. Hal ini memperlihatkan bahwasannya citra sebagai negarawan Pak Prabowo membangun narasi bahwa ia mendahulukan kepentingan bangsa di atas ego politik. Lalu beliau mengurangi polarisasi dengan berbaur bersama rival politik. Pak Prabowo juga menargetkan basis pemilih yang lebih luas, teman-teman, termasuk pendukung Bapak Joko Widodo. Lalu beliau bergabung dengan koalisi besar, dukungan dari partai besar seperti Gerindra, Golkar, PAN, dan partai lainnya menunjukkan kekuatan politik yang sangat solid. Lalu yang kedua, memanfaatkan popularitas Bapak Jokowi. Dukungan implisit atau eksplisit Bapak Jokowi sebagai presiden dengan pemilih dengan tingkat kepuasan publik yang tinggi, bahwasanya memberikan pengaruh besar, teman-teman, untuk Bapak Prabowo. Bapak Prabowo mencoba mengasosialisasikan dirinya dengan keberhasilan pemerintahan Bapak Jokowi. Lalu beliau memilih Gibran Rakabuming, putra Bapak Jokowi, sebagai cawapres. Nah, ini termasuk strategis untuk menarik pemilih Bapak Jokowi, khususnya di kalangan milenial dan Gen Z, para pemuda. Lalu rebranding citra pribadi Pak Prabowo melakukan transformasi citra dari sosok yang dulu dikenal sebagai seorang yang tegas, keras, menjadi seorang yang lebih santai, ramah, dan humoris. Hal ini bertujuan untuk menarik pemilih khususnya di kalangan pemuda, dan gaya komunikasinya yang lebih santai di media sosial untuk mendekati generasi muda. Lalu mengurangi citra kontroversial masa lalu, menghindari narasi agresif yang sempat menjadi perbincangan, yang sempat menjadi sorotan negatif di pemilu sebelumnya, teman-teman. Lalu asumsi selanjutnya, narasi stabilitas dan keamanan nasional. Nah, Bapak Jokowi sebagai Menteri Pertahanan pada waktu Bapak Prabowo menonjolkan perannya dalam menjaga keamanan. Lalu ia membawa pesan bahwasannya visi
dari ketahanan nasional, menekankan pentingnya kedaulatan, keadilan, kemandirian, pertahanan, dan stabilitas politik. Lalu selanjutnya, pengalaman militer yang dialami oleh Pak Prabowo memberikan kesan bahwa dia adalah pemimpin yang siap menghadapi tantangan, khususnya dalam tantangan global, terutama di era ketidakpastian geopolitik, teman-teman. Lalu selanjutnya ada pendekatan ekonomi populis. Bapak Prabowo mengadaptasi retorika ekonomi yang menekankan kesejahteraan masyarakat. Janji-janji penguatan ekonomi masyarakat fokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan, dan kemandirian ekonomi. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang asumsi tentang pendekatan Pak Prabowo sehingga terpilih menjadi presiden pada tahun 2024. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.